Nah, kalau ke sini nampak nih. Ini sini. Nah, Nah, nanti kau fokus kamera kau bodoh. itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Apriyadi dari kelas 5 PRB. Baiklah, saya akan memberi sedikit motivasi perjalanan hidup. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya yang diberikan kepada kita sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya sejenak untuk menyampaikan sedikit pidato yang bertemakan perjalanan hidup. Tentunya kata-kata ini sudah tak asing lagi di telinga kita, bukan? Hidup ibarat sederetan kata-kata yang menyisahkan sedikit spasi dan ada kalanya kita butuh koma untuk mengisyaratkan perjalanan kita. Namun, ada kalanya kita butuh tanda tanya untuk mempertanyakan apa yang telah kita bangun dalam hidup kita. Namun, kita juga butuh tanda seru untuk menentukan arah yang akan kita tembus. Dan pada akhirnya kita menemukan tanda titik yang berarti berakhir. Bagi saya, kehidupan juga diibaratkan jeda dalam sebuah perjalanan. Maksudnya adalah ketika kita dilahirkan di bumi, Tuhan yang Maha Esa telah memberikan pesan kepada kita agar pergi ke suatu alamat yang telah diyakininya, merupakan tempat yang terindah yang kita yakini, dengan namanya surga. Namun Tuhan tak begitu saja lepas tangan membiarkan kita menempuh perjalanan itu tanpa memberikan lika-liku dan rintangan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan jeda atau masa di mana kita diberi kebebasan untuk memilih jalan mana yang kita tempuh. Kita hanya butuh menembus dimensi waktu untuk menikmati sebuah jeda. Tak ada kisah tentang kehidupan yang terhindar dari air mata. Pernah sekali saya bertemu dengan seseorang yang baru saja mendapat musibah. Ayah dan ibunya meninggal karena kecelakaan. Tentu, sebagai manusia, pada umumnya dia tak bisa menghindari setiap air mata yang meluncur, bebas membasahi pipinya. Namun, 3 hari kemudian, saya melihat anak tersebut tersenyum manis di depan saya. Saya bertanya padanya, "Anda bisa tersenyum? Kenapa tidak larut dalam kesedihan?" Sontak dia menjawab, "Terkadang aku hanya butuh sesuatu senyuman agar aku lebih terlihat bahagia. Dan aku hanya butuh doa agar terlihat lebih kuat." Saya terdiam dan mulai mencerna setiap kata yang terhindar dari mulutnya. Hanya karena seseorang selalu tersenyum tak berarti hidupnya sempurna. Itu hanya berarti dia pribadi penuh harapan dan kekuatan. Ada hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menempuh sebuah perjalanan hidup. Yang pertama, semuanya di sini pernah merasakan yang namanya putus asa dalam menghadapi suatu masalah besar menghadang dalam kehidupan Anda. Ingat, orang berhasil hanya ada 2 kemungkinan. 50% ditentukan oleh doa dan 50% lagi ditentukan oleh kata-kata. Ketika kita kan sebuah kata-kata yang mematahkan semangat kita seperti "saya menyerah", "sulit bagi saya", atau mungkin "ini mustahil", maka 50% peluang kita untuk menjadi orang yang berhasil telah hilang. Seorang filsuf terbesar sepanjang sejarah yang bernama Aristoteles pernah berpesan, "Jangan berputus asa. Namun kalau Anda sampai berada dalam keadaan putus asa, berjuanglah terus meskipun dalam keadaan putus asa." Yang kedua, berpikir secara jernih dalam menghadapi suatu masalah. Korek api mempunyai kepala tetapi tidak mempunyai otak. Jangan pernah menjadi manusia tanpa logika. Namun kita juga tidak boleh menjadi manusia yang disamakan seperti robot yang jenius tanpa perasaan. Kita tidak diwajibkan menjadi orang pintar, tapi kita diharuskan menjadi orang yang cerdas. Kita hanya perlu berpikir lebih banyak menggunakan otak kiri dibandingkan otak kanan. Karena kebanyakan orang pintar hanya menguasai di suatu bidang dan mendapatkan rata-rata nilai mendekati sempurna. Namun sangat disayangkan, dengan sedikit bisikan dia mampu dihasut atau dibohongi oleh orang. Jadi orang yang sempurna bukanlah dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna.
Yang ketiga, jangan jadi manusia instan yang mau mudahnya, tapi jadilah manusia yang mau suksesnya karena proses. Semua di sini harus percaya bahwa sesuatu yang didapatkan tanpa kerja keras pasti tidak berjalan lama. Jika kita mempunyai sebuah mimpi atau keinginan, maka yang harus kita perhatikan bukanlah hasil akhirnya, melainkan usaha keras. Karena semua tidak dinilai hasil akhirnya, namun dari perjuangan kita dalam mencapai hasil akhir tersebut. Jadi, kesimpulannya, kita tidak perlu takut dalam menghadapi rintangan yang ada dalam perjalanan hidup. Kita yakinlah bahwa kita mampu menembusnya. Dalam belajar, kita tidak mungkin bisa mengubah arah mata angin, tapi kita mampu merubah perahu layar yang kita tumpangi. Begitu pula dalam menghadapi kegagalan. Kita hanya butuh yakin bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Hidup ibarat roller coaster. Sebagian orang takut, sebagian orang menikmati. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.